lagi bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam podcast kebudayaan dan juga pariwisata. Mari berbudaya, menjelajah pariwisata dan juga menjaga kearifan lokal. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan sosok seniman yang berfokus pada seni tutur Aceh. Nah, beliau ini merupakan seorang penutur Aceh yang juga telah menerbitkan berbagai ratusan buku seni tutur Aceh, baik itu berupa hikayat, syair, dan juga pantun tentunya. Nah, selain itu, beliau ini juga dikenal sebagai seniman yang kerap tampil di berbagai panggung dan membawakan seni semapa Aceh, pantun, hikayat, dan juga syair Aceh tentunya. Kita sini sudah berada bersama dengan Bapak Mediahus. Selamat datang Bapak. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Nama saya Muhammad Dia Husin, tetapi di KTP-nya udah Media Husin. Nama penanya Mediahus dan Cik Mediahus. Oh iya, berarti ada nama panggungnya juga ya Pak. Jadi alhamdulillah kita sekarang berdomisili di sebuah kampung desa Ceklat, Kecamatan Langbintang, Kabupaten Aceh Besar. Kita masih eksis di dalam melestarikan dan merawat seni tutur ini dengan berbagai macam jenis seni tutur. Nah, untuk pertanyaan sebagai pembuka nih Pak, bagaimana sejarah pertama seni tutur yang ada di Aceh sehingga Bapak tertarik untuk dapat menekuni ini di perjalanannya Pak? Ini tentang sejarahnya kan ada dua hal. Pertama sejarah kita yang memulai dengan seni tutur, yang kedua kan sejarah seni tutur. Seni tutur ini kan sebuah seni estetika tentang ekspresi penutur ya. Mungkin ada cara berpantun, cara berdakwah, dan cara bernazam. Jadi kesimpulannya menutur dengan seni. Jadi mungkin di mana saja kita baca dengan sejarah seni tutur memang dari dulu udah ada, mulai dari perkembangan Islam di Aceh, perkembangan masuknya Islam ke Aceh. Ada juga riwayat-riwayat bahwa ini sebuah media penyampaian. Oh iya, media penyampaian. Di Aceh ini dulu katanya belum ada pemahaman Islam. Jadi oleh syekh-syekh memasukkanlah Islam dengan menutur. Jadi mungkin kalau tutur secara biasa orang nggak dengar. Jadi punya pemikiran bagaimana orang harus mendengar tentang keislaman, harus mendengar tentang kerasulan, tauhid. Jadi dengan tutur, dengan seni. Karena dulu ada nadam yang namanya ilmu tauhid. Sifat 20. Kemudian melalaikan orang di sebuah ekon perkampungan. Jadi setelah orang berkumpul, dia mendakwahkan. Bagaimana cara mengumpulkan? Tentunya membawa cerita-cerita, baik cerita legenda, fiktif ataupun cerita Nabi dengan bertutur. Jadi ada yang jenis berpantun, hikayat, syair, dan juga dengan cara tutur istilahnya teka-teki menghiyam. Jadi saling sahut menyahut begitu ya? Iya, saling sahut menyahut. Menghiyam dan juga tentang berbalas pantun. Itu juga ini sebuah tutur yang sudah dilupakan oleh generasi sekarang. Oh iya benar. Mungkin itulah menjadi sebuah media di Aceh sejak dulu sampai perkembangan hampir teknologinya ini masih berkembang. Jadi masih berkembang. Di perkembangan inilah seni tutur ini menjadi sebuah media penyampaian. Dengan berbagai penyampaian ini penting sekali bagi dunia pariwisata yang sebenarnya, dan juga kepada tokoh-tokoh yang ingin mempopulerkan diri ya. Apa yang mau di istilah sekarang pesan sponsor ya. Ini lebih dengan seni itu. Jadi yang kita sayangkan mungkin ini sudah banyak orang yang meninggalkan. Itu perkembangan seni tutur dari sekilas. Tapi tentang saya mungkin
nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Oke. Jadi memang kurang lebih untuk zaman dahulu itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dulu orang untuk bisa menyebarkan ilmu ataupun pengetahuan terkait dengan tauhid dan juga keislaman serta cerita-cerita kerasulan itu melalui seni tutur ya Bapak ya. Jadi memang harusnya dengan adanya zaman globalisasi yang mudah ini lebih mudah kita untuk bisa belajar terkait dengan seni tutur kebudayaan yang ada di Aceh, tapi nyatanya malah tergerus ya karena orang lebih tertarik dengan zaman-zaman yang itu bukanlah identitas kita yang sebenarnya, yang harusnya itu harus kita dalami, tapi justru malah ditinggalkan oleh generasi muda zaman sekarang, begitu Pak. Ya. Dan kira-kira nih Pak, bagaimana seniman tutur itu dapat merawat kelestariannya di tengah globalisasi ini? Karena kita berbicara tentang globalisasi, dampak yang dapat kita dapatkan itu nggak cuma dari sisi positif, tapi juga ada sisi negatifnya. Dan kira-kira menurut Bapak bagaimana cara kita dapat menghadapi tantangan tersebut Pak? Seperti sebuah bahtera yang ingin mengarungi yaitu selat yang begitu banyak halangan dan rintangan. Tetapi kalau kita fokus, ini ada beberapa hal. Hal yang pertama, khusus bagi seniman itu pribadi, individu dia. Bagaimana dia mencintai seni tutur ini, bagaimana dia untuk mengembangkan. Ini mungkin ada cara-cara tertentu, termasuk seperti saya. Kemudian di pihak penguasa pengambil kebijakan, adakah pemikiran kearifan lokal ini perlu kita lestarikan kembali untuk mewariskan kepada anak-anak generasi? Ini penting. Jadi kalau menurut saya perkembangan sekarang teknologinya, ini pengalaman kami. Pengalaman saya ada sebuah sanggar. Sanggar Seung Samlako. Jadi sanggar itu berbahasa Aceh. Seung adalah tempat, Samlako adalah anak laki-laki. Jadi Sambino perempuan. Jadi di Seung saya ini nggak ada yang namanya perempuan. Kita fokus pada laki-laki. Kita membuat sebuah sanggar dan membuat cabang-cabang wilayah, wilayah timur, wilayah. Kita fokus visi dan misi untuk mendidik anak-anak generasi pada seni tutur. Jadi alhamdulillah terlihat. Jadi di berbagai daerah lahir anak-anak muda dan juga dengan tekad keinginan kita untuk melestarikan ini juga kita berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah populer. Saya ada penyanyi sudah populer. Kita kerjasama dengan mereka. Misalnya ada sebuah panggung, jadi orang ramai untuk menonton sebuah event. Tapi sebelumnya kita memasukkan yaitu semapa, bersyair dan berhikayat. Itu salah satunya media penyampaian. Kemudian kita kuasai media sosial, medsos. Makanya kalau kami semuanya kita ada Facebook, ada Twitter, ada sosial media pokoknya. Sosial media ya semuanya ya. Jadi di situlah kita untuk mempromosikan seni tutur ini. Ada anak-anak muda yang bisa bersyair, kita upload di YouTube. Sehingga banyak anak-anak muda kita lihat berguru secara tidak langsung di situ. Terlihat di beberapa event yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh, termasuk di PKA. Di PKA banyak anak-anak muda yang sudah bisa berhikayat, sudah bisa bertutur dengan berbagai macam, termasuk berkat ada beberapa daerah didikan daripada sanggar kita. Itulah cara kalau saya pribadi begitu, dan kita juga memasukkan program-program kepada dinas-dinas terkait
yang ingin bekerja sama dengan kita. Oh iya, berarti nggak cuma sendiri, tapi kolaborasi juga dengan pemerintah. Iya, jadi kalau enggak kan enggak mungkin. Iya. Nah, itu salah satu caranya. Wah, luar biasa sekali ya. Dan bagaimana nih seniman tutur dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mempromosikan pariwisata, karena kita tahu bahwasanya dari seniman tutur Aceh ini erat kaitannya tidak hanya dengan kebudayaan tapi juga dengan pariwisata. Ya. Jadi ini seperti tadi juga kita selain membina anak-anak ini bagaimana ini berpantun, bagaimana berhikayat, juga kita membina etika seorang seniman muda. Karena begini, ada seniman yang ada yang garis keras, saya lebih kritik ya. Saya tidak dibayar ini dia langsung ke hikayat ya. Jadi kita juga ini harus kita atasi karena fokus kita bukan itu, fokus kita seni tutur ini harus bertahan. Itu fokus kita harus bertahan, sehingga banyak anak-anak muda yang kita didik ini dia punya etika dan di daerahnya masing-masing juga sudah dipakai oleh misalnya ada MAA, Majelis Adat, Dinas Pendidikan dan Pariwisata, dan sekarang saya melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan di wilayah saya juga dengan pariwisata juga telah mencanangkan bagaimana tempat-tempat wisata itu tiap minggu, akhir minggu harus hidup dengan sebuah tradisi yang walaupun nggak ada ditonton yang pertama, akhir-akhirnya tonton dengan kita mengaitkan dengan misalnya ada kuis-kuis ala kadar dan juga lab di medsos. Karena sekarang anak-anak muda saya lihat dengan tidak ada di sekolah, tidak ada castingnya, tidak ada rumah-rumah yang mendidik tentang itu, nggak ada. Tapi anak muda masih ada, bisa menulis sastra Aceh, bisa menulis pantun-pantun fiktif dalam tentang bercinta. Dan saya juga buka lab di medsos, ada beberapa medsos. Jadi sehingga banyak anak-anak muda yang masuk. Bertanya bagaimana, dan yang banyak ini Barat Selatan. Barat Selatan itu Aceh Utara ke timur ada juga. Tapi tidak sebanyak daerah Barat Selatan. Ya, kemudian kita juga ada mendidik penyanyi-penyanyi Aceh, karena banyak lirik-lirik lagu Aceh yang beradopsi tentang hikayat. Jadi harus orang Aceh kalau mendengar lagu Aceh ini syair-syairnya dan sastranya seperti hikayat, itu baru enak. Jadi kita kasih kepada penyanyi-penyanyi Aceh sehingga banyak juga yang menjadi viral dengan lagu-lagu kita, mulai dari penyanyi awal sampai ke penyanyi-penyanyi baru. Itu juga terobosan saya dan kawan-kawan bagaimana kita memasukkan ke sana. Luar biasa. Jadi kalau zaman dahulu itu dengan menggunakan syair, pantun, tapi kalau ini udah dijadikan lirik lagu dan diaransemen ulang, dan itu memang mengikuti perkembangan zaman, namun tanpa meninggalkan istilahnya esensi kebudayaan Aceh itu sendiri. Luar biasa. Dan kalau yang tadi saya tangkap dari Bapak berbicara mengenai kepemudaan, berarti ya anak muda zaman sekarang walaupun tanpa harus melihat ataupun membaca syairnya, mereka bisa menulis sendiri dengan luar biasa ya, menulis syair, pantun dan berbagai lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu bentuk pengarahan kepada anak muda generasi zaman sekarang supaya mereka tetap melestarikan kebudayaan, salah satunya dengan seni tutur itu tadi ya Pak.
Luar biasa dan memang cukup menarik ya pembahasan pada episode kali ini karena memang kita membahas bahwasanya untuk melestarikan kebudayaan itu tidak hanya dapat berupa gerakan tapi dengan seni tutur itu juga bisa kita melestarikan kebudayaan itu sendiri. Nah, rekan budaya, setelah kita berbincang dan juga berdiskusi panjang terkait dengan seni tutur budaya Aceh, kenapa enggak nih kita juga coba ikut dengerin salah satu syair ataupun seni tutur dari Bapak Mediahus. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu closing statement dan juga harapan dari Pak Mediahus tentang seni tutur budaya yang ada di Aceh. Jadi harapan saya sebagai itu orang yang merawat seni tutur ini, supaya seni tutur ini dicintai dan lebih kalau kita bilang tidak meningkat tapi bisa mempertahankan. Yang pertama sekali ini di dunia pendidikan. Benar. Itu jangan tinggal karena itu ada beberapa hal yang pertama kita merawat budaya Aceh, yang kedua merawat bahasa Aceh, itu bahasa penting bagi anak-anak. Kemudian mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi bukan saja menjadi pelajaran semata, jadi ada ekstra kurikulum ya. Itu yang perlu. Misalnya ada acara-acara wisuda, ada acara, cobalah beberapa menit untuk mahasiswa akan mendengar yaitu tentang tutur Aceh. Kemudian apalagi sekarang pemerintah kampung sudah mengelola dana sendiri. Mungkin kepada masyarakat di daerah kampung, bila ada musrenbang kampung, masuklah program-program tentang berkaitan dengan seni tutur. Termasuk saya ini salah satunya aparat pemerintah di desa. Saya masuk juga tentang budaya. Kita masukkan, jadi ada plot dananya. Ini harapan kita semua, dan terakhir kepada penutur seni tutur Aceh. Ini harus gengsi dengan budaya sendiri. Kita jangan gengsi dengan budaya orang. Bukan meninggalkan budaya orang, itu penting juga, asal tidak menentang dengan syariat. Karena budaya Aceh ini menjadi media dakwah dan media penyampaian, tidak menyimpang dengan nilai-nilai syariat. Jadi oleh karena demikian, mari sama-sama penutur Aceh di berbagai bidang tutur kita cintai istilahnya seni kita dulu, baru kita mencintai yang punya orang. Jadi jangan terbalik. Ada istilah bahasa sastra orang Aceh, kameng gli dabi susu banyak lam ningko diklik di rumah. Jadi yang di hutan, kambing hutan kita beri susu kan? Sedangkan yang di pangkuan kita sendiri menangis. Jadi kita sayangkan, banyak generasi menyayangi itu sampai fan-fan kepada artis-artis luar. Bukan salah, tapi asal jangan merusak akidah. Tapi lebih kita mencintai yaitu artis sendiri dan budaya sendiri. Itu yang terakhir bagi saya. Jadi maksud saya, di samping mendidik anak-anak didik kita, juga kita tetap membudayakan sampai kepada anak. Jadi kadang-kadang waktu dulu kita anak juga memberikan pemahaman tentang seni itu. Luar biasa sekali. Jadi memang kurang lebih sebelum kita melestarikan dan mencintai budaya luar, kenapa tidak kita mencintai dan melestarikan kebudayaan diri sendiri terlebih dahulu ya. Kurang lebih juga lebih ke mencintai produk lokal Indonesia dan juga Aceh ya tentunya. Dan terlepas dari itu semua, terakhir kita akan mendengarkan syair dari Bapak Mediahus. Silakan Bapak.
Assalamualaikum salam ulun bi ke putra putri harapan bangsa Tuhangan muda ayah ngan umi cintailah seni adat budaya Nangro Aceh berehan sakti letak tradisi kunu bahamaja seni tutur Aceh berehan sakri Jetabi informasi lewat budaya Mitse podcast Niba uranyawa hayahan sakri saya ditemani oleh adik Mutia mudah-mudahan menjadi inspirasi seni tutur ini harus kita jaga. Waduh, luar biasa sekali Bapak. Saya sampai terharu, nama saya juga ikut disebut ternyata Bapak ya. Luar biasa sekali. Jadi memang podcast pada sesi dan episode kali ini sangatlah berbeda dari podcast biasanya karena kita kehadiran Bapak Media Host yang juga membawakan seni tutur Aceh tentunya. Jangan kemana-mana, tetap terus tontonin podcast kebudayaan dan juga pariwisata karena nantinya akan masih banyak lagi kita membahas terkait dengan budaya dan juga pariwisata tentunya. Bersama dengan saya Mutia Fatia Erlison, terima kasih dan sampai jumpa.